julep, 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 Halo sahabat suara, kami dari Cash Film 1 Imam 2 Makmum. Dan sekarang kita lagi di Ngorbit Challenge. Dan kita bakal main games We Listen or We Judge. Oke, Mas Peng dan juga Mas Fedi. Ya. Jadi ini gamesnya namanya We Listen or We Judge. Kalau misalnya we listen, berarti kita menerima nih pernyataannya ini. Oke. Dan kalau misalnya we judge, berarti kan kita setuju ya sama pertanyaannya gitu kan. Tapi harus ada alasannya dong. Di setiap pernyataan pasti ada alasan. Oke. Nanti kita bakal ada sekitar 7 pernyataan. Nanti bakal kita bedah satu-satu. Oke. Siap? Siap. 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 Oke, pernyataan pertama. Buka hati buat orang baru nih, padahal masih terjebak kenangan masa lalu. We listen atau we judge nih? Judge, oke, boleh. Kenapa tuh, Mas? Karena kalau masih belum ikhlas dengan masa lalu, itu kasihan pasangan barunya. Dia akan selalu ngebanding-bandingin atau akan selalu keingat. Lupa sama sekali itu nggak mungkin, tapi saat kita merecall memori yang lalu itu, tubuh kita tuh sudah nggak bereaksi. Intinya kalau kita ingat, nggak bikin kita mau rujuk atau balikan gitu sama yang masa lalu. Ya. Kalau Mas Tommy? Tujuannya untuk apa dulu nih? Kalau misalnya kita hubungan dengan orang baru, kalau cuman untuk iseng-iseng aja, untuk berteman aja nggak apa-apa tuh, belum melupakan masa lalu. Tapi ketika kita mau serius, masa lalu itu harus sudah selesai dulu. Kalau ada utang masalah nggak akan enak deh ngejalaninnya. Oke. Berarti memang harus dipikirin lagi ya kalau kayak gitu ya, Mas. Iya. Oke. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Selalu jadi second choice nih di dalam hubungan, pertemanan, bahkan percintaan. Maksudnya nggak diperluin banget lah sama temennya. Jadi kalau misalnya mau nongkrong, kayak antar aja deh, ngajak dia deh. Atau kalau di hubungan percintaan tuh kayak masih jadi pilih-pilih, si bimbang mau pilih pasangan yang mana. Itu kita jadi orang. Ini kita second choice-nya. Second choice. Kitanya yang jadi second choice. Judge atau listen nih? Judge. Oh, ya. Tapi Dengan alasan apa? ini pernyataan Saya- selalu saya- jadi second choice dalam hubungan pertemanan kan. Kalau dulu Ya kalau selalu ya nggak terima lah. Hmm. Sekali-sekali oke lah. Tapi maksudnya ada special occasion, kamu yang ini nomor 1 ya gitu. Tapi kalau selalu ya nggak mau lah. Gitu. Kenapa tuh? Ya jadi nggak merasa spesial aja gitu. Ini pertemanan dan percintaan kan. Pertemanan oke lah, tapi percintaan selalu jadi second choice ya berarti nggak imbang gitu. Kalau akunya berusaha membuat dia first choice, dianya selalu second choice aku ya nggak imbang. Iya. Mas Tommy juga. Kalau dalam percintaan, saya bukan lelaki pilihan sih. Nah sih. Nggak mau jadi second choice, iya nggak mau. Kalau pertemanan standar lah, kita Iya. kadang priority, kadang enggak ya. Iya benar. Tapi Arman priority, soalnya dia bintang utamanya. Oke, kita lanjut. Ya. Pernyataan ketiga. Bisa nahan lisan, tapi nggak bisa nahan muka judes atau juteknya nih. Kalau ngelihat keadaan yang bikin kesel. Kan banyak tuh ya orang-orang Oh, iya. ya nggak ngomong kasar, tapi mukanya nggak enak gitu. Iya, iya. Listen atau judge nih? Bisa nahan lisan. Oke, beda nih sekarang nih. Oh, Mas Fedi beda. kenapa listen? Mas Tommy kenapa judge? Karena kalau gue tetap pengen tahu orangnya tuh kalau gue nggak nyaman sama lu, nggak mau full acting gitu. Gue nggak nyaman, gue nggak suka. Oke, gue nggak akan memaki atau menghina, cuma lewat muka gue lo harus tetap tahu kalau wah Fedi kini nggak suka sama gue nih. Nah, itu. Biar ada spoiler-spoiler. Ada spoilernya, jadi dia nggak seenaknya sih. Jadi ada sedikit rem lah gitu, nggak gas aja terus. Iya. Gitu. Kalau Mas Tommy? Kalau gue sih lebih baik
tetap stay normal aja ya, karena kalau misalnya udah ngeliatin muka judes dan jutek, gue juga belum pasti tahu tuh orang juteknya sama gue atau enggak gitu. Jadi kalau dia stay normal, lebih baik nanti dia ngasih tahu gitu, misalnya di belakang layar atau di pas lagi berdua, Tom gue tadi nggak suka lo ngomong gini gitu, lebih enak gitu sih. Gitu. Kadang-kadang tapi emang ada orang yang kayak Fedi kan langsung kan, kalau emang nggak suka mending dikasih tahu langsung gitu. Tapi kadang-kadang salah gitu, ini kayaknya sama gue apa bukan ya? Kalau dia langsung mukanya jutek itu belum tentu juga kan. Jadi salah sangka. Dua-duanya bener ya. Oke, kalau gitu ini perbedaan pendapat pertama nih. Iya. Kita lanjut ke pernyataan berikut. Nyaman. Nyaman nggak sama tongkrongan yang suka ngejulitin orang-orang? Kayak setiap nongkrong tuh pasti ada obrolan julid tuh. Emang nggak salah. Enggak. Bisa diganti rezim aja nggak orang-orang? Kan orang-orang biasa. Itu orang juga sih. Nyaman nggak sama tongkrongan Nggak yang nyaman. suka ngejulitin orang-orang? Tadi kan nggak setuju tuh. Nggak setuju. Adjust dong. Judge. Gue judge. Lo Oh, apa? Fedi gimana nih? Judge apa listen nih? Tergantung ya. Waduh. Jangan suka julid. Kalau udah jelas kesalahan yang dijulitin apa sih, kita gaspol banget ngejulitin ya. Tapi kalau masih ngambang sih nggak nyaman ya. Dengar orang dia udah guilty banget padahal belum jelas gitu. Begini bisa nggak? Yang mungkin ini sih lebih ngejudge aja deh. Nggak setuju ya. Kita ya apa namanya, julid kan lebih persepsinya tuh nggak ada benernya gitu ya orang ya, dibanding kritik gitu kan. Ya kayaknya aja sih. Kalau ngejulit doang kerjaannya juga nggak bener sih. Kalau Sama kita. Wah, kalau gue sih lebih suka lingkungan yang gue ada di situ yang positive thinking sih. Kalau misalnya dia sudah ngejulit kan berarti udah negatif tuh. Apalagi dia ngejudge seseorang dan belum tentu orang melakukan itu. Jadi gue lebih baik yang menghindar lah gitu, daripada gue ikut-ikutan pikiran negatif nanti ikut menjulit-julitin orang. Enggak, Dosa emang mas. bener Dosa. gitu. Tapi ngejulitin rezim gimana? Ini pajak kita mau naik nih, Tom, gimana sih? Sosmed aja nggak sih? Oh iya. Oh iya. Iya, iya. Jatuhnya sosmed kan? Tayangnya di Di itu. Ini YouTube kan? Ya, kalau ini sosmed. ngejulitin tongkrongan kan? Iya. Tongkrongan. Oh, tongkrongan. Tongkrongan ini. Ah, ya. Pernyataan berikutnya, suka silent treatment dan ngediamin semua orang padahal mereka nggak salah apa-apa. Ini rata-rata kayaknya zodiak tertentu begini. Gimana bang? Listen atau judge? Suka salah treatmentan. Judge sih. Sorry, judge. Gue juga judge. Berarti nggak suka di silent treatment gitu? Ya kalau nggak salah, Iya. kenapa di silent treatment kita? Iya. Masalahnya di dia berarti. Tapi kalau misalnya dia ternyata ada sesuatu yang dia nggak suka, tapi dia nggak bisa ngomong, Lah kan padahal mereka nggak salah apa-apa. Jadi kalau lihat kalimat ini sih yang berarti kita nggak ada salah. Dia silent treatment, menurutku sih dia yang bermasalah. berarti harus di Karena gini, kalau aku sih, aku cukup sensitif kalau ada yang silent treatment nih, terus mikir dulu, ini kenapa dia begini ya? Apa gue ada salah ya? Dan kalau misalnya memang silent treatmentnya mulai bikin gak nyaman, ya langsung nanya aja, apakah gue ada salah? Kok kayaknya lo diem nih, nggak seperti biasanya gitu. Nah, tapi kalau padahal nggak salah apa-apa, ya dia yang bermasalah berarti. Lo gimana? Kalau gue sama pasangan gue bisa tahu nih dia lagi silent treatmentnya kenapa. Gue langsung bisa duga-duga tuh, langsung bisa mikir kayaknya gue salah nih ngelakuin ini. Langsung gue bilang gue salah ini ya gitu. Dan Tapi nebak kan itu kalau beberapa kali. padahal mereka nggak salah apa-apa. Lo nggak salah apa-apa. Iya, tapi ada aja sih Tapi kadang-kadang pasti ada ya kalau pasangan lo ya? cewek tuh apalagi PMS Ada dan aja. lain-lain, bener nggak? Ya. Kadang-kadang susah dimengerti. Enggak, gue kalau nggak salah, gue ya Tetap ya kekeh ya. kekeh, nggak bisa. Kan gue nggak salah. Dia gitu. Oke deh. Dia apa yang kamu maksud tadi? Iya. Banyak gitu kan. Banyak kan? Satu lah, sebutnya Satu. satu. Taurus. Gue tahu Rus. Lo tahu, Rus? Iya, gue suka silent treatment. Padahal orang nggak salah. Iya, enggak, orang itu salah. Emang salah. Bedanya Ya, itu, oke, ya. oke. Itu oke. Tapi kadang-kadang orang itu nggak sadar gitu kalau Bener.
Oke, lanjut. Tahu nggak yang nyebelin silent treatmentnya gara-gara apa ya? Tadi malam gue mimpi nggak enak soal lo. Ke bawah silent treatment, padahal mimpi doang. Ada loh. Ada. Gue bilang aneh banget. Dia nggak bisa bedain mimpi sama kehidupan nyata. Gitu. Iya. Oke. Oke, lanjut pernyataan ke-6. Minta maaf lebih baik daripada minta izin. Yes. Kenapa tuh? Sebagai kolektor gitar, ini adalah solusi buat saya. Oh gitu. Ya. Lo juga? Iya, sama. Kolektor motor ya? Dulu, iya. Dulu. Seberapa lama tuh biasanya bakal luluh hati pasangan? Kayaknya pasangan udah tahu deh treatment kita kayak begitu, ya udah lah ya, yang ada males ininya ngomongin. Iya, apa? Udah tahu caranya kita. Iya, udah tahu. Jadi nggak lama lah. Gitu. Mm-mm. Ya, karena emang daripada kagetan terus kan, ya udah mulai dibiasakan. Terjadi gitu. Maaf ya. Oke, terakhir nih pernyataan ke-7. Hari libur lebih milih ngelakuin hobi daripada sama keluarga. Ini kontroversial ini. Judge atau listen? Judge. Judge. Kenapa tuh perasaan? Nggak tahu. Kalau jauh dari keluarga, garing sepi aja sih rasanya. Gitu, emang lebih seru sama mereka. Gitu. Iya. Karena kalau temen tongkrongan nggak meluk balik. Meluknya beda meluknya beda. Ngedengerinnya juga beda. Ya asik juga, cuma ya kalau suruh milih ya lebih milih sama keluarga. Oh iya, lebih enjoy sama keluarga. Kalau misalnya ada seseorang, tapi ini sorry ya, gue nggak judging sih. Kalau ada seseorang lebih suka sama tongkrongan, itu bisa jadi kenapa dia nggak suka sama keluarganya kan berarti harus Tanda ada tanya. masalah. Iya, tanda tanya. Kenapa dia nggak enjoy sama keluarganya? Oke, berarti emang tiap orang punya problemnya masing-masing. Betul. Kalau itu ya. Oke. Kalau gitu boleh bilang ke sahabat suara Sam? bisa nonton di mana nih film Satu Imam Dua Makmum. Oke, sahabat suara, itulah tadi setelah bermain We Listen and We Judge. We Listen or We Judge. Jadi, ayo nonton film Satu Imam Dua Makmum, mulai tayang di bioskop. 16 Januari 2025. Sampai ketemu di bioskop. Setuju. Pop julep, pop julep, pop julep, pop.